Menurut kalian, bagaimana seorang pemimpin dapat mengatasi tantangan dalam organisasi dengan problem solving efektif sehingga mampu meningkatkan kepemimpinan, rasa percaya diri, dan kerjasama tim? Menurut aku pribadi ya, mungkin ada beberapa banyak gitu yang dapat ditingkatin sebagai seorang pemimpin. Dan yang pertamanya menurut aku pasti sebagai seorang pemimpin tuh harus bisa menyelesaikan masalah gitu. Dari akar permasalahannya kayak gimana, dan bukan itu. Dan di akar permasalahannya tuh ada teknik gitu. Ada teknik how to solving this problem atau yang lainnya gitu. Kayak 5W+1H gitu, what, how, dan lain-lain. Habis itu atau root cause analisisnya dan lainnya juga. Dia tuh pintar mengembangkan alternatif solusi yang dimana pemimpin yang baik itu tidak langsung kan dia memilih sebuah solusi yang terlintas di kepalanya gitu, dan pastinya dia harus mempertimbangkan apakah solusi ini tuh baik atau enggak. Nah, masalahnya di pemimpin ini kan pasti berdiri di suatu organisasi dan orangnya tuh nggak hanya 5 sampai 10 orang aja gitu. Nah, menurut aku ini penting nih. Nah, ada lagi yang dimana dia tuh komunikasi, yang dimana komunikasinya tuh baik, misalnya oh ada salah satu anggota nih yang butuh solusi dari sebuah pemimpin dok, kayak bagaimana sih menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di departemen ini. Nah, itu penting banget. Yang dimana seorang pemimpin tuh dia tuh bisa eh, harus sih lebih harus menyampaikan keputusan kepada timnya. Nah, keputusannya dalam bentuk apa? Ya pasti harus dalam bentuk alasan yang kuat gitu. Semua agar semua anggota tuh dapat terlibat gitu dan paham. Pemimpin itu juga harus bisa berpikir kritis dan juga kreatif, karena dengan cara berpikir kritis dan kreatif dapat menganalisis situasi atau permasalahan yang sulit dihadapi di masa depan. Terus habis itu, yang kedua, pemimpin juga harus bersikap lebih transparansi dalam berkomunikasi, agar tidak ada kesalahpahaman di antara anggota. Terus yang kedua itu dapat membangun kolaborasi tim, jadi bisa membangun lingkungan kerja sama tim yang lebih mendukung dan dapat bertukar pikiran secara terbuka. Kalau kataku, pemimpin itu nggak bisa cuma pakai problem solving doang. Biar pakai problem solving yang efektif, seorang pemimpin itu juga harus berpikir jernih dan teliti saat ada momen kritis. Ibaratnya, pemimpin itu seorang kapten kapal yang menghadapi badai di tengah lautan. Dia nggak panik atau nyalahin awaknya, tapi malah langsung menganalisis arah angin, memeriksa kondisi kapal, dan mengambil keputusan yang tepat agar bisa keluar dari badai dengan selamat. Baik, dan buat aku sendiri, tentunya dalam suatu organisasi adanya permasalahan itu hal yang amat sangat wajar. Namun disinilah seorang pemimpin itu akan selalu menjadi garda terdepan di dalam organisasinya tersebut gitu. Nah, lantas bagaimana sih seorang pemimpin seharusnya menyelesaikan suatu permasalahan? Dan menurut saya pribadi, yang paling penting itu ialah sikap jujurnya dan rasa keterbukaan satu sama lain. Karena dengan sikap jujur dan keterbukaan satu sama lain antara pemimpin dan anggota, itu bakalan meningkatkan efektivitas dalam bekerja di suatu organisasi. Nah, setelah itu juga, karena sudah terbuka dan juga jujur, maka rasa percaya dari satu sama lain akan meningkat. Bahkan respect antara anggota dengan pemimpin itu akan sangat baik gitu. Yang mana hal ini berdampak juga ke dalam kerjasama tim dan juga efektivitas dalam organisasi tersebut. Kalau dari saya, menurut saya seorang pemimpin itu bisa menghadapi tantangan dengan cara mengajak seluruh tim untuk bisa lebih berkomunikasi dengan baik. Karena menurut saya seorang pemimpin itu harus mengajak atau merangkul semua orang agar organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga seorang pemimpin harus menghargai setiap pendapat dari setiap orang-orang yang ada di dalam tersebut agar bisa mencari solusi dalam suatu masalah yang dihadapi. Selain itu, seorang pemimpin juga harus lebih komunikatif dan juga jujur dan berani dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu organisasi. Kalau misalkan menurut aku, seorang pemimpin itu harus mengatasi tantangan organisasi itu dengan problem solving yang efektif. Tidak boleh hanya berpikir sebagai pemecah masalah, tapi sebagai penarik tengah kacauan. Maksudnya apa? Yang sudah kita ketahui kan kalau misalkan dunia itu berjalan tidak secara linear yang bisa kita prediksi secara keseluruhannya kan. Nah, ada aja bisa saja terjadi suatu kejutan atau bisa kita sebut sebagai dinamis di dunia bekerja. Nah, seorang pemimpin tuh harus bisa fleksibel secara dengan kondisi yang akan terjadi gitu. Jadi kita tuh nggak boleh kaku untuk mencari solusi hanya untuk satu arah, atau misal kita melihat dari tahun-tahun sebelumnya kita tuh harus kadang solusi itu bukanlah menghilangkan masalah tapi menciptakan harmoni baru. Nah, terus juga kita harus berhenti mengontrol tapi mulai mengarahkan.
Nah, pemimpin itu bukanlah pemadam kebakaran kan yang selalu memadamkan masalah, tetapi sebagai konduktor orkestra, di mana konduktor orkestra itu mengarahkan energi menjadi sesuatu yang indah untuk didengar gitu ya. Nah, masalah itu tidak harus dipecahkan, tetapi harus bisa dialirkan ke tempat yang lebih berguna gitu. Jadi solusi terbaik bukan, jadi solusi ini mengubah kita untuk melihat secara sudut pandang yang berbeda gitu. Menurut aku begitu. Kalau dari aku sendiri, seorang pemimpin dapat mengatasi tantangan dalam organisasi dengan problem solving yang efektif melalui pendekatan analitis, komunikasi yang jelas, dan kolaborasi tim. Langkah pertama adalah mengidentifikasi akar masalah secara objektif, kemudian mencari solusi yang inovatif dengan melibatkan anggota tim untuk mendapatkan berbagai perspektif. Dengan mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, kepemimpinan tidak hanya meningkatkan keterampilan kepemimpinan, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dalam mengambil keputusan. Selain itu, melibatkan tim dalam proses penyelesaian masalah, memperkuat kerjasama, membangun kepercayaan, dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis serta produktif. Oke, kalau menurut gua sendiri, seorang pemimpin itu harus memahami akar permasalahan dan melibatkan tim dalam diskusi yang transparan. Pemimpin dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang valid. Kalau menurut gua itu aja sih. Oke, di sini sebagai seorang pemimpin, kalau menurut aku itu tidak akan pernah kabur dari yang namanya tantangan atau masalah. Maka dari itu, kita juga harus melibatkan tim untuk mencari solusi bersama, terus kita menganalisis, kumpulkan data apa masalah yang terjadi. Nah, kemudian kita evaluasi dan pilih solusi terbaik. Mungkin itu aja. Oke, mungkin kalau dari gue lebih ke langkah-langkahnya ya. Jadi, yang pertama, seorang pemimpin itu harus bisa mengidentifikasi akar dari permasalahannya, kemudian menganalisis masalahnya. Mungkin kita bisa libatkan eh, tim supaya ada beberapa pendapat yang bisa kita saring. Kemudian kita setelah menemukan apa solusinya, kita akan eksekusi dari solusi-solusi tersebut. Kemudian kita evaluasi dan kita tingkatkan lagi kekurangan-kekurangan dari solusi yang kita dapatkan. Mungkin dari gue itu aja sih. Oke, mungkin kalau dari saya, seorang pemimpin itu justru memang harus memiliki sifat problem solving itu sendiri. Dan juga untuk memimpin juga kan harus siap menerima tantangan apa eh, yang dia pimpin gitu. Karena semua hal yang dia pimpin, mau itu organisasi ataupun pihak manapun, pasti akan terjadi masalah. Dan seorang pemimpin harus mampu mengeksekusi masalah tersebut, harus mampu mencari solusi masalah tersebut dengan cepat. Dan juga memang diperlukan sikap kolaboratif bersama anggotanya karena setiap masalah yang ada dalam organisasi itu memang tidak bergantung pada pemimpinnya saja, tapi juga harus eh, dibantu oleh anggotanya. Mungkin itu kalau dari saya. Pemimpin itu harus bijaksana karena pemimpin itu harus memahami masalah dengan jelas sebelum mengambil keputusan. Kemudian pemimpin juga harus bersikap tegas yang membantunya memilih solusi terbaik dan menjalankannya dengan strategi yang matang. Pemimpin juga harus komunikatif karena akan melibatkan tim dalam mencari solusi sehingga kerjasama tim makin solid. Rasa percaya diri juga penting agar keputusan bisa diambil tanpa ragu. Dengan cara ini pemimpin bisa lebih percaya diri dan tim. Jadi kalau menurut aku, seorang pemimpin itu harus bisa menjadi jembatan untuk anggota-anggotanya. Kesimpulan dari materi kepemimpinan dalam konteks problem solving adalah bahwa seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi suatu masalah dan dapat mencari solusi terbaik dari masalah tersebut serta mengambil keputusan yang efektif. Beberapa poin utama dalam kepemimpinan adalah yang pertama, seorang pemimpin harus dapat menganalisis situasi. Yang kedua, memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Yang ketiga, dapat mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan baik dengan anggota-anggotanya. Yang kelima, dapat mengevaluasi anggota ketika ada masalah. Dan yang terakhir, dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Seorang pemimpin yang efektif dalam problem solving akan mampu membawa tim atau organisasi keluar dari tantangan dengan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.